Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Rizal Bright. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan dua orang yang sangat spesial. Yang satu Brighter pasti telah mengenalnya karena beliau sudah pernah bincang-bincang bersama kita, yaitu Dr. V sebagai founder Wanita Muslimah Indonesia. Di samping Dr. V ada Dr. Claudia. Kita akan bincang-bincang tentang apa yang telah terjadi dan ditemukan sama Ibu Dr. V nih. Yuk kita sapa dua bintang tamu kita hari ini. Assalamualaikum Bu V, apa kabar? Salam, Bu Dr. Claudia, apa kabar? Kabar baik Mas Rizal. Hari ini hari pertama datang ke studio Radio Bright Ibu ya? Iya nih. Deg-degan nggak Bu? Ya lumayan Mas. Santai aja Bu, karena kebetulan di samping Ibu ini Dr. V ini sangat luar biasa Bu. Iya. Jadi Biasa beliau keluar. selaku founder Wanita Muslimah Indonesia dan Ya. pernah diskusi banyak tentang organisasi Wanita Muslimah Indonesia ini. Bukan begitu Bu Dokter? Iya kira-kira begitulah. Bu Dokter, saya mau tanya-tanya dulu nih tentang Wanita Muslimah Indonesia. Apa kabarnya sekarang Wanita Muslimah Indonesia? Alhamdulillah komunitas wanita muslimah Indonesia makin berkembang. Alhamdulillah. Ini biar sekalian Dokter Klau juga tahu. Ya, mengenal siap, juga. betul. Karena beliau juga sering banyak memberikan masukan yang positif pada Oke. komunitas kami. Oke. Kebetulan kemarin sudah dipanggil kami dijamu oleh Bapak Kapolda Jawa Tengah Oh, oke, untuk oke. tahu misi visinya dan beliau sangat mendukung. Oh, oke, baik. Dan insya Allah ini nanti dalam bulan ini kita mau ke Lampung Oh, karena oke. di sana 15 kabupaten welcome dengan wanita muslimah. Waduh, luar Ya. biasa nih. Berarti wanita muslimah makin berkembang nih Bu ya? Alhamdulillah. Nah, yang saya ingat nih Bu dari diskusi kita kemarin akan ada juga cabang di luar negeri ya Bu ya? Iya. Di Singapura dan Singapura, Hong Kong. di Singapura dan Hong Kong ya Bu. Terakhir saya sempat di-invite sama Ibu ada kegiatan di Semarang. Iya. Boleh cerita sedikit nggak Bu tentang kegiatan yang di Semarang itu? Nah, kegiatan yang di Semarang kemarin selain pelantikan Oke. juga kegiatan sosial di lapas. Oh, oke. Lapas Bulu Semarang. Hmm. Dan di sana kami betul-betul mendapatkan pengalaman yang berharga. Di mana kita bersyukur ya Dok, kita suasana bebas mau kemana tetapi yang ada di dalam sel begitu terkurung. Iya, ya. betul. Dan di sana yang saya temukan bukan hanya ibu-ibu biasa, tapi bahkan tokoh-tokoh masyarakat pun ada di oke. sana. Include juga artis-artis yang Oh, kena masalah ada di oke, sana. iya. Dan ini juga bagian dari kepedulian wanita muslimah Indonesia. Bu, ya? Betul Mas Reza. Nah, berbicara tentang kepedulian Ibu, Ya. saya ingin tahu nih pengalaman Ibu V selaku founder terhadap lingkungan masyarakat yang pernah Ibu temui. Bisa nggak Ibu bercerita tentang suatu hal yang menurut Ibu nih sesuatu hal yang perlu diangkat nih dan perlu kita diskusikan bareng-bareng. Mungkin nanti juga Bu Claudia akan memberikan respon terhadap Iya. ceritanya Bu V ini. Silakan Bu V. 3 minggu yang lalu Oh, oke. kebetulan saya menghadiri acara sosial di mana dibentuk oleh Wanita Muslimah Indonesia wilayah Jabodetabek mengadakan santunan di salah satu panti asuhan Oke. di Jakarta. Dan saya juga menggandeng beliau, Dr. Claudia, untuk berpartisipasi karena di panti itu tidak hanya Muslim tapi Nasrani juga ada ya Dok ya. Iya. Nah di situ tuh saya menemukan di saat anak-anak di panti happy ya, bahagia kedatangan kami, ada game, makanan segala macam, itu ada satu yang terlihat berbeda Mas. Mengapa saya lihat berbeda spesial? Karena di situ anak-anak yang seusianya tuh happy ya, benar-benar menikmati acara, tetapi ada satu yang melamun, terus mukul-mukul barang yang ada di sekitarnya. Oh, oke, Jadi oke. usia antara 6 sampai 7 tahun itu kan Ini harusnya berbicara seorang putri iya, dengan perempuan. usia 6-7 tahun. Ya antara usia Oke, segitu oke, ya Mas iya, ya. iya. Harusnya kan memang selayaknya anak-anak ya, tetapi di situ terlihat berbeda. Sampai akhirnya pada saat itu yang menemukan pertama Wakil Ketua Umum Wanita Muslimah Dr. Cinka di situ mengatakan pada saya ini ada yang berbeda.
Setelah saya amati dan kami melihat semua, ini memang ada something, Mas. Jadi saat saya tanyakan pada Ibu Panti, saya tarik nafas dulu. Iya. Jadi dia anak yang hidup di jalanan, itu Dok, dibuang oleh orang tuanya pada saat usia 4 tahun. Oh oke, ini berdasarkan cerita dari Ibu Panti. Ibu Panti, ya. Oke, Dan baik. anak 4 tahun itu terlantar dibuang, lalu dibesarkan oleh di jalanan saja yang menemukan dinas sosial. Dinas sosial setempat merasa tidak sanggup mengurus, akhirnya dikirim ke panti, begitu keterangannya Dok. Saat di panti itulah orang-orang merasa kebingungan, karena di situ terlihat anak ini tidak sewajarnya dikasih makan, sering dilempar, minum dilempar, entah apa itu Dok istilahnya ya. Jadi saat menginginkan sesuatu tidak hanya menangis, tapi dia juga gigit badannya sendiri, melukai diri sendiri ya Bu ya? Iya Dok, apa itu melukai diri sendiri ya. Jadi sampai berdarah-darah segala macem, dan akhirnya dari panti sosial itu dikirimlah ke pondok pesantren. Ya, di pondok pesantren pada saat dirawat tetap tidak ada perubahan. Dilempar lagi ke pondok pesantren yang lain, tetap sama. Jadi sudah 4 pondok pesantren tidak sanggup. Akhirnya ada panti asuhan yang mau menampung anak itu, dan keterangan dari Ibu Panti bahwa anak ini memang pernah mengalami kekerasan seksual. Oh my God. Iya. Di saat usia sekecil itu dia sudah dikenalkan dengan hal kekerasan dan yang anehnya lagi nih, justru mungkin saya pengen dengar penjelasan dokter ya Dok. Kalau dipikir secara logika 4 tahun seperti apa Dok itu bisa diperkosa? Itu apa pedofilia atau bagaimana? Iya kan Mas Rida? Iya. Tapi Bu Vi, sebelum ke Bu Dokter Claudia nih, saya masih tertarik dengan persoalan yang si anak ini nih Bu. Nah itu kan baru dapat penjelasan dari Ibu Panti ya. Apakah ada kesempatan Ibu Vi berbicara langsung dengan anak tersebut? Ada Mas. Apa yang Ibu dapatkan dari diskusi atau saat pertanyaan? Saya bertanya, saya rangkul, saya peluk, bahkan bunda-bunda yang saat itu hadir juga ikut terharu, nangis karena melihat anak itu. Saya peluk dengan penuh kasih sayang, saya buka badan karena di situ banyak sekali bekas sulutan rokok, cakaran-cakaran. Saya bilang, ini kenapa kulit kamu cantik, anaknya cantik. Itu asal Medan ya. Asal Medan. Itu dia bilang disulut rokok. Kenapa? Saya harus ngamen. Ya kan nggak dapat uang, lalu disulut. Lalu dia bilang, dia cerita, saya ikut tante siapa? Lalu di situ dia cerita vulgar sekali Mas kalau saya ceritakannya. Jadi mohon maaf tidak bermaksud porno, tapi anak sekecil itu ada yang mengajak dengan diiming-imingi permen. Mohon maaf, bapak-bapak yang ajak minta untuk ya itu. Tapi anak itu menceritakan dengan lugu. Sampai bunda-bunda yang ada di situ mendengar merinding dan kita nangis, kompak nangis karena tidak terbayang anak sekecil itu harus melakukan kegiatan seksual yang dianya sendiri tidak tahu gitu Dok. Ya ini kan sangat mengagetkan kami semua saat itu. Sampai saya pun nggak bisa ngomong apa-apa, ini bener nggak sih? Akhirnya saya tanyakan ke Ibu Panti dan Bapak yang di Panti itu, memang betul. Dan itu kejadian sebenarnya. Dan sudah dibawa ke dokter juga. Dan dokter memang menyatakan, mohon maaf, kalau alat kelaminnya sudah rusak. Ya, jadi mungkin diperkirakan sudah 3-4 kali kejadian itu seperti itu. Jadi kalau biasanya kan orang itu memiliki anak kecil ya, memiliki pemikiran yang sewajarnya anak kecil, ini sudah berbeda. Ya, karena mengalami kekerasan dan kekerasan seksual juga ya Bu ya. Bahkan jadi dia selain menjadi korban, gitu Dok, dia juga menjadi pelaku. Oh ya sekarang? Ya.
Bingung ya Mas? Iya, Kenapa korban karena- jadi pelaku Karena juga? ya dilihat dari sisi usia, Mhm. baru 6-7 tahun diperkirakan Ibu ya, Iya. tapi akhirnya sudah menjadi pelaku, nih Iya. agak di luar nalar juga nih, Iya, Bu, iya. gitu ya. Nah, Iya, semestinya kalau dilihat secara psikologi ya, dari ilmu yang Iya, saya dapat, itu usia antara 6 sampai 7 tahun kan anak dalam masa inner child-nya itu bagus. iya, iya. iya. Tapi dia sudah mengalami inner child yang terluka gitu. Yang sewajarnya di mana masa respon yang dia terima itu kan harusnya bagus. Iya. Usia Iya. itu kan dia harus memiliki masa kecil yang Iya, bahagia, iya. tapi apabila mengalami hal yang membuat dia ketakutan, tapi kemudian karena kegiatan itu berlaku terus-menerus hingga akhirnya dia menjadi ketagihan. Iya, 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 iya. Itu kan menjadi trauma Iya, iya. juga ya. Iya. Nah, ketagihan itulah yang membuat dia sekarang jadi suka Oh, no. mohon maaf. Iya, iya. Bahkan saat ketemu saya pun saya mohon maaf karena saya ingin memancing ya dok. Saya belai Meraba. dadanya, dia langsung merespon memegang dada. Hmm. Dan kata ibu asrama, Ibu Panti, ibu ya. Panti pun, jadi manakala saya pun nggak masuk akal gitu, manakala Iya, dia iya. tinggi naik atau bahasa mungkin Iya, iya, iya. sekarang dia akan mencari sosok entah laki-laki entah perempuan untuk meraba-raba. Iya, iya, iya. Hmm. Nah, mungkin gini Bu Vi, saya agak bertanya sama Ibu Vi selaku founder WMI ini, menyikapi hal-hal seperti ini, WMI kira-kira akan berbuat seperti apa? Kemarin yang sudah saya lakukan, Hmm. kebetulan Dokter Klaus selaku dokter konsultasi Iya, kami, iya, iya, iya. saya konsultasikan dengan beliau, kata beliau mungkin lebih baiknya dibawa ke psikiater. Psikiater Begitu ya. kan? Iya. Oke, baik Dok, saya langsung ke Dokter Claudia aja ya kalau begitu. Bu Dokter, Ya. dari ceritanya Ibu Vi, terus terang saya merinding Bu Dokter. Dan saya yakin ini bukan hanya satu orang Iya, benar. di Jakarta, di Iya. kota-kota besar ini pasti banyak kejadian seperti ini. Iya. Menyikapi atau sebenarnya kalau menurut pandangan Bu Dokter, apa yang sebenarnya terjadi sama anak ini? Jadi begini Mas, Eh, ini jadi memang suatu masalah ya. Jadi Iya. sebenarnya kalau dari data yang juga kita lihat, memang data untuk berapa banyak sih sebenarnya anak dengan kondisi yang seperti ini. Jadi kalau secara kebijakan pemerintah ini termasuk salah satu kelompok dari PMKS. 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 Jadi namanya penanggulangan masalah kesejahteraan sosial. Jadi ada 26 kelompok diantaranya ya ini tadi. Jadi ada kelompok balita terlantar, anak terlantar itu kan bicara kelompok usia ya. Kemudian ini anak jalanan, termasuk sampai itu kriteria yang pengemis itu PMKS. PMKS Ya, ya. menderita masalah kesejahteraan sosial. Nah, itu salah satunya ya anak ini Mas, yang tadinya mungkin kita tidak tahu kenapa itu sampai Terjadi ya. dibuang tadi. Iya. Mungkin kita nggak tahu karena memang perempuan yang berkeluarga dengan rentan miskin juga termasuk di dalam kelompok ini sebenarnya Mbak. Nah, jadi yang masalah adalah hidup di jalanan, Hidup gitu di ya. jalanan. Kita tidak pernah tahu bagaimana para PMKS kalau saya bilang begitu mencukupi kebutuhannya hidup di jalanan gitu tadi kan. Apalagi anak umur 4 tahun ya. Iya. Bahkan 4 banyak tahun juga yang pihak tidak yang- mengerti. Jadi Iya. kalau saya boleh menanggapi mungkin secara teoritis ya terlebih dahulu, memang pada setiap manusia termasuk anak-anak ada yang namanya rangsangan seksual itu udah ada sejak lahir. Oh, oke. Iya. Rangsangan ya. Tapi untuk suatu aktivitas sosial itu ada kelompok umurnya. Oh, Nah, jadi kalau mungkin Mas Riza, Bu Vi udah punya anak nih, kan suka kita lihat juga kadang-kadang bagaimana anak-anak di umur tertentu gitu. Kadang Ada ada anak laki-laki ya, Mas, Iya, iya. suka mainan maaf, perempuan burungnya. juga ya sama. Jadi makanya kalau tadi pertanyaan sekarang anak tersebut udah jadi pelaku, memang kalau di secara teori rentangnya itu mungkin dia hanya berupa rangsangan seksual. Dia tidak mengerti nih tujuan gitu, dampak yang dihasilkan dan segala macam gitu kan. Yang penting dia mungkin pernah merasakan namanya rangsangan dan secara alam bawah sadar menyatakan ini suatu
kenikmatan mungkin begitu istilahnya kan begitu. Nah jadi kenapa juga sekarang dia ya kayak dibilang sama Mbak Vi tadi sudah melakukan dan segala macam, itu memang namanya rangsangan seksual gitu lah. Cuman ini tidak untuk menjadi suatu kebiasaan, apalagi untuk seorang anak yang dengan trauma, Mas. Dengan trauma. Ini yang masalah itu justru traumanya itu tadi gitu. Kalau sekarang dibilang tadi organ seksualnya sudah rusak, apapun tadi yang dibilang, mungkin dia tidak ngerti itu sekarang. Dia tidak mengerti ya. Yang kita pikirkan adalah justru sebagai masyarakat mungkin dari wanita muslimah Indonesia adalah bagaimana dampak ke depan. Ya, dan ini jelas iceberg phenomenon, jelas mungkin di tengah masyarakat banyak karena nggak sedikit ya Mas kita hidup di mungkin Jakarta, Jabodetabek yang di jalan ya kita lihat anak-anak masih minta-minta di jalan. Kita nggak tahu tuh pulang ada keluarga atau enggak, kita nggak tahu ya kalau ketika kita melakukan penelitian terhadap anak-anak tersebut. Yang perlu kita khawatirkan adalah jangka panjang. Yaitu tadi kenapa ketika Mbak Vi coba nanyain ke saya bilang yang langkah pertama memang coba dibawa ke psikiater dulu deh. Supaya minimal anak tersebut mampu untuk menerima dirinya. Karena semakin dia besar, intelektualnya semakin bertambah, itu kan nanti lama-lama kita takut dia reject sama dirinya sendiri, Mbak. Itu yang kita takutkan, ada nanti dampak-dampak yang merasa dikhianati karena ada cerita dibuang orang tua, kemudian stigma di alam bawah sadar, kok saya nih teringat nanti agak umur 12 misalnya, kok dulu saya pernah pindah-pindah ke dari antara panti, pesantren, panti gitu kan. Nah, takutnya itu kerekam Mbak tanpa dia inginkan gitu, tapi ketika ada fase tertentu kita kan kadang-kadang suka ingat ya Mas, dulu saya kecil gimana ya gitu lah. Nah, jadi ada rasa saya ini dikhianati keluarga, dibuang keluarga, stigma, sampai yang paling kita takutkan adalah jangan sampai sih doa kita takut dia bunuh diri karena merasa frustasi. Karena ya fase-fase yang sudah dia lalui dan dia sendiri tidak bisa menerima kondisi fisik. Kalau ilmu kedokteran masalah organ fisik yang rusak mungkin masih bisa diperbaiki ya ke depan mungkin dengan segala teknologi itu bisa diupayakan gitu kan. Tapi yang paling penting tadi secara psikologis anak itu yang mungkin harus lebih kita perhatikan sejak dini. Saya pikir gitu. Berarti ini peran siapa sebenarnya Bu harusnya? Saya jadi agak ini, apakah kepedulian masyarakat luas seperti wanita muslimah Indonesia atau memang harus ada institusi yang harus memperhatikan itu atau gimana? Menurut pandangan Ibu dokter nih. Ketika kita bicara keharusan, pasti negara harus hadir ya Mas. Dengan berbagai kebijakan sebenarnya negara sudah mencoba hadir ya melalui pendataan, kemudian berbagai balai yang sebenarnya di bawah Kementerian Sosial. Kalau nggak salah saya ada jadi satu program itu Prokesga, kalau saya nggak salah itu program kesejahteraan keluarga. Memang pemerintah membantu untuk mengumpulkan PMKS, kemudian dilatih supaya berdaya guna ke depan gitu. Termasuk mungkin anak-anak adalah dilatih bagaimana menerima dirinya yang tadi. Nah, keberadaan kelompok entah sosial namanya Mbak ya, salah satunya mungkin WMI, saya kira ini memang basicnya sosial ya. Iya. Salah satu visinya adalah membawa visi misi sosial, itu akan sangat-sangat membantu pemerintah. Betul. Karena dengan sekian banyak orang di Indonesia yang kita data akuratnya pun saya coba mencari di berbagai situs gitu kan, kita nggak tahu nih angka pastinya berapa, yang sudah terjaring berapa, kemudian yang sudah dilatih berapa dan segala macam. Yang jelas siapa sih yang harus bertanggung jawab? Mungkin bertanggung jawab sih negara mungkin. Tapi tentu kita tidak bisa menumpahkan semuanya sana. Jadi makanya kelompok-kelompok ini adalah orang yang paling tidak masyarakat harus peduli Mas gitu loh. Jadi kalau misalnya melihat anak-anak seperti itu mungkin dengan pendekatan sosial, rasa kasih sayang, tidak seorang
merasa diterima gitu loh. Bu Dokter, tadi disebutkan masalah PMKS, saya tertarik nih masalah PMKS. Terus terang saya belum paham banget tentang PMKS. PMKS itu Mungkin apa baru sebenarnya dengar Dokter? juga ya? Iya, apa itu PMKS Dokter? Jadi kalau singkatnya itu adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial. Jadi itu bisa perseorangan, keluarga, kelompok yang mengalami hambatan sosial sehingga dia tidak bisa memenuhi kebutuhan jasmani, rohani dan sosialnya sendiri. Oh, oke. Nah, jadi itu secara definisi di Permensosnya seperti itu ya. Jadi itu ada bisa orang, ya mungkin kalau anak tadi kita kelompokkan orang ya Mbak. Nah, ada 26 kelompok PMKS yang tadi seperti saya bilang juga Mas Rizal, itu ada kelompok atau keluarga yang rentan miskin. Nah, itu juga terutama perhatiannya adalah kepada wanita yang seperti misalnya ya kita anggap ditinggal suami dan segala macam. Nah, itu sudah termasuk sebenarnya ke dalam kelompok-kelompok PMKS. itu PMKS gitu. Jadi oke. sebenarnya pemerintah kita sudah sangat perhatian ya. Cuma mungkin karena jumlah yang mungkin besar Lebih atau banyak, data yang memang Belum valid ya. valid gitu. Oke. Jadi banyak Mas, itu kan kita sering tuh gelandangan, Iya, anak jalanan, pengemis itu semua masuk di dalam kelompok itu sih. sebenarnya, Berarti Mas. PMKS itu sebenarnya adalah bagian dari kerjanya pemerintah. Bagian dari apa sorry? Mas? Bagian kerjanya pemerintah. Makanya ada kelompok PMKS, definisi itu tadi. Bukan kelompok dari pemerintah, maksudnya kelompok masyarakat ya, Ya, bagian dari kelompok masyarakat ya. yang sudah dikelompokkan oleh pemerintah bahwa itu adalah 26 Ya, tadi, ya. itu bagian dari PMKS yang Ya. sudah didefinisikan sama Ya. pemerintah dan harus mendapatkan bantuan gitu maksudnya kan? Iya, Iya kan? Ya, lebih kurang Oke. begitu. Oke. Bantuan yang diberikan itu oleh Departemen Sosial atau institusi apa nih? Boleh. Jadi kalau setahu saya itu pengelolaannya itu memang di bawah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial Kementerian ya. Sosial. Karena itu kan memang secara definisi yang tadi saya bilang itu kan memiliki hambatan sosial ya. Hambatan Sosial. Hambatan ya. sosial itu Oke, tadi oke. gitu loh. Kayak Ya, tadi ya, anak ya. yang dibuang ya Mbak ya. Iya, iya, iya. Berarti memang peran pemerintah di sini sangat besar ya Mbak ya sebenarnya. Pasti. Oke. Sangat menentukan masa depan ya. Saat menentukan masa Pasti, depan ya. pasti. Nah, ini saya kembali ke Bu Vini. Ini saya terus terang agak merinding nih Bu dengar cerita tadi gitu ya. Terlepas masalah anak jalanan itu kan tetap seorang manusia Indonesia yang butuh bantuan gitu kan, Iya. dan itu menjadi tantangan buat kita semua. Iya. Dan saya terus terang juga tertarik dokter, nanti mungkin saya akan cari data juga tentang PMK. Iya, akan Ya, kalau apalagi- bisa dibantu Mas. Betul, ada 26 kelompok yang masuk ke Iya, kategori 26 kelompok yang masuk kategori PMKS. antara lain yang dokter Yang tahu tadi apa saya aja bilang, tadi? ya tadi Anak anak jalanan? balita, anak balita terlantar, anak jalanan, anak terlantar. Jadi balita itu kan bawah 5 tahun. Oke. Ya, jadi mungkin awalnya yang anak Iya. tadi jadi anak balita terlantar ya Mbak. Kemudian kan sekarang usianya sudah ke 7 tahun. Iya, Jadi iya, anak iya. jalanan, kemudian pengemis, kelompok wanita rentan miskin, gelandangan, banyak Mas. Banyak ada ya, 26. kalau Ada nggak 26 salah, ya. 26 kategori. Oke. 26 Baik. kelompok. Nah, Bu Vi, saya benar tadi ya, saya agak merinding dengar cerita itu dan mudah-mudahan itu bisa apa ya hilang dari bumi Indonesia gitu harapannya ya. Karena jujur saya sering temukan itu juga banyak kelompok yang mengambil keuntungan dari Ya. Iya. apa namanya Dari kesusahan kejadian. orang gitu Iya, ya. Dan iya. bagaimana itu juga harus Iya. segera Dan yang memprihatinkan bagaimana cara kita untuk menghentikan itu semua. Sedangkan kalau kita lihat ini keterangan dari info sana sini bahwa angka perkosaan 1 jam itu antara 2 sampai 3 korban 1 jam. Nah, itu kalau dikalkulasi sudah berapa Oh, ya? iya, Memang iya, memang agak susah dan yang sangat menyebalkan sekali. Jadi di Jakarta ini ada kelompok orang-orang pecinta anak kecil. Oh, Itu namanya pedofilia club. pedofilia. Klub apa? Untuk apa sebetulnya Iya, hal-hal iya, seperti itu? Ya. Itu Sebenarnya penyakit tidak- ya dok ya? Iya, jelaskan ya dok ya. Jelaskan, ya. Dan Mungkin itu lebih ke kelompok gangguan kejiwaan. gangguan kejiwaan ya dok ya? Ya mungkin karena dia tidak merasa dia sakit kan Mas. Iya iya betul. Ya, Dia sehat, karena merasa fisiknya fisiknya benar-benar sehat, tidak Iya, ada betul, menderita, betul, betul. dikategorikan Sakit penyakit mungkin ya bisa dibilang penyakit gangguan kejiwaan. Iya iya. iya. Orientasi seksnya Bu Vi, menyimpang. ini informasi yang sangat luar biasa menurut saya. Iya, iya. Jadi ini patut diketahui oleh masyarakat luas sebenarnya, Iya. bukan hanya pemerintah yang tadi Bu Dr. Claudia sampaikan gitu ya. Memang pemerintah yang mengelola Mengelola ya dalam pengaturan penanganan dan segala macam, tapi
harus juga ada peran serta dari masyarakat. Nah, Ya. Betul, betul. apalagi sudah dimulai nih dari Wanita Muslimah Indonesia. Insya Allah. Pesan atau harapan Bu Fi terhadap komunitas yang lain, Iya. terhadap kepedulian hal-hal yang ditemukan sama Ibu Fi, kira-kira apa Bu Fi? Ya, harapan kami sebagai komunitas wanita muslimah Indonesia, perhatian dan penyelamatan pada anak-anak serta perempuan lebih diutamakan. Karena itu kalau tidak kita mulai dari keluarga kita sendiri, dimulai dari kelompok terkecil, mau kapan lagi? Ya, Karena ya. yang saya lihat akhir-akhir ini banyak ibu-ibu yang lebih mengutamakan kesenangan pribadi, dalam artian anak diberikan handphone terserah. Saya juga mainan handphone sendiri. Ya itu kan sebenarnya kejahatan kecil ya yang tanpa disadari. Lalu banyak ibu-ibu yang sering hangout jalan-jalan, main ke mall, membawa anak. Mungkin hampir tiap minggu banyak bunda-bunda yang merasa dirinya punya uang, jalan-jalan ke anak, sehingga anak lebih dimanjakan dengan Iya, hal seperti iya, itu. iya. Kalau zaman dulu kan habis maghrib aja sudah harus, Iya. zaman saya Iya, iya, muda, iya, masih iya. kecil gitu. Iya, iya, iya. Sekarang saya udah tua ya. Itu menjelang maghrib saja sudah anak-anak sudah harus masuk. Harus masuk Iya. rumah ya. Langsung wajib ngaji ya, mungkin Iya, kalau iya. Muslim, Iya, mungkin iya, yang iya. Nasrani juga ditekankan untuk Iya. baca Alkitab atau Iya. segala macam. Jadi kalau saya lihat sekarang itu hal-hal tradisi dan budaya Indonesia Budaya, itu sudah mulai tersingkir, Mas. Iya, iya. Kita melihat anak-anak lebih cinta, lebih menggilai Korea, orang tua mendukung, ya kan? Jadi sehingga anak-anak dibebaskan bermain handphone ketimbang komunikasi dengan Iya. Iya, orang iya, tua. iya. Nah, Nah, saya ingat disinilah. ketika Bu Fi diskusi soal visi misi Wanita Iya, Muslim iya. Indonesia bahwa akan menjaga dan membudayakan budaya Indonesia kembali ya Bu Fi salah satunya ya. Betul, insya Allah. Iya. Nah, itu juga yang tadi seperti Bu Fi sampaikan ya bahwa kita boleh aja mengenal budaya Iya, luar, iya. tapi jangan dilupakan budaya sendiri Bu ya. Betul. Seperti Bu Fi ya. Iya. Dokter, Ya. kan bagaimanapun juga dokter selaku ibu kan. Nah, seperti yang tadi Bu Fi sampaikan, menurut Bu Dokter sendiri secara pribadi bagaimana Bu Dokter? Saya setuju ya. Hmm. Setuju. Memang tanpa kita sadari pendidikan paling baik itu sebenarnya dimulai dari keluarga. Keluarga di usia yang sangat dini. Jadi memang banyak sekali di rumah-rumah pada saat ini kalau kita survei mungkin ya Mas, memang ada ibu yang sibuk dengan gadgetnya sendiri, anaknya di sebelah Mas, Iya, tapi sibuk dengan gadgetnya sendiri. Jadi Bapak pun juga. bapak pun juga gitu Pulang mungkin kerja ya malam. gitu kan. Jadi Iya, memang iya. teknologi harus dimaknai sebagai sesuatu yang memudahkan, tapi juga bukan menjauhkan antara individu, apalagi Iya, iya. antara orang tua dengan anaknya gitu. Jadi Betul. mungkin ada di antara keluarga kita yang tanpa kita sadari juga banyak artis sekarang Iya. ya Mak, anak-anaknya yang berkebutuhan khusus itu yang terlambat berbicara, Iya. yang interaksinya kurang, itu kan semua dimasukkan dalam kelompok besar namanya anak berkebutuhan khusus ya. Itu karena apa? Dia lihat gadget, dia pikir anaknya bisa membaca, bisa ngomong, tapi ngomongnya satu arah Mas. Karena ya itu kan nonton itu tadi. Iya, gitu. Kebiasaannya dari Saya awal. juga punya teman gitu Bang. Ini nggak tahu nih anaknya udah bisa bahasa Inggris karena YouTube. Oh ya bagus, di satu sisi bagus gitu loh. Tapi ya itu tadi akhirnya dia interaksi sosialnya Kurang. jadi kurang. Kurang, gitu. ya. Jadi itu gimana sih, kita kan makhluk sosial ya Mas, Iya, yang iya, sudah iya. digariskan sebagai Betul, manusia betul. adalah makhluk sosial gitu. Jadi Iya. ketika manusia kehilangan fungsi sosialnya itu tadi, ya kita akhirnya nanti ke depan jadi sendiri-sendiri gitu. Iya. Termasuk antara anak dan orang tua. Ini Mungkin saking itu. serunya diskusinya nih, Bu, ya. Saya sampai lupa untuk mau nge-break loh Bu. tapi diskusinya menjadi lebih menarik. Kenapa? Iya. Karena informasinya tidak terputus. Ya. Gak apa-apa ya Bu Dokter ya, Nggak kita apa-apa. tidak istirahat nih, tapi kita Nggak lanjutkan apa-apa. ngobrol-ngobrolnya ya Bu ya. Siap. Saya terus terang masih dalam shock nih Bu dengar ya. ceritanya Ibu nih, dan berharap banyak hal-hal ini bisa segera dikurangi gitu ya. Ya, Dan amin. saya tekankan lagi bahwa ini bukan hanya peran pemerintah pastinya, peran masyarakat juga dalam Ya. melihat itu ya. Ya. Bisa nggak sih Bu informasi seperti itu akhirnya mencoba mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal misalkan memberi bantuan, memberikan dana kah, atau memberikan seperti Bu Dokter tadi bilang harus ke psikiater,
apakah kita juga bisa mengundang komunitas psikiater, komunitas dokter juga untuk turun ke bawah gitu loh? Sangat bisa ya dok ya? Iya, sangat. Bisa aja ya, aja. bisa aja. Nah, kita bersinergi dengan melibatkan banyak komunitas itu akan semakin lebih iya, baik. dan mudah-mudahan dengan ngobrolan kita ini juga akan mengundang banyak orang untuk menyadari kali ya, atau ikut berempati ya terhadap lingkungan yang ada gitu ya, Bu Dokter ya. Aduh, saya masih shock nih Bu Vi beneran. Alhamdulillahnya sih Mas Reza dan Dr. Klau ini sudah ada salah satu anggota wanita muslimah yang mau menghandle anak tersebut. Kita sebut Angel ya namanya. Itu sudah rutin dibawa ke dokter di salah satu rumah sakit di Jakarta. Dan sekarang sudah memasuki perawatan ke-6 kali. Jadi dia anytime datang ke rumah sakit, ketemu psikiater, kemudian diterapi macam-macam lah. Ini info yang sudah masuk ke kami, dan nanti dari orang tua asuh lah istilahnya memberi bantuan finansial untuk membayar. Nah, maksud saya hal-hal seperti ini kan penting ya Bu ya. Dan makanya ini yang bisa kami lakukan adalah membroadcast informasi ini sehingga banyak masyarakat yang turut berempati dan berpartisipasi dalam mengawasi lingkungan yang ada ya Bu ya. Dan kami masih menggalang dana karena memang entah kapan dokter Objin mengatakan memang harus apa itu dok istilahnya ya, vaginoplasti atau apa? Rekonstruksi ya. Iya, rekonstruksi ya, vaginoplasti itu karena memang membutuhkan dana yang tidak sedikit. Maka dari itu kami pun sedang berusaha mengumpulkan dana untuk membantu solusi itu. Dan akan dilakukannya kapan? Menunggu Objinnya yang memberikan keputusan kapan akan dilakukan itu. Banyak aspek mungkin yang mesti diperhatikan sebelum melakukan tindakan, termasuk bagaimana ya tadi mungkin ya Mas Reza, Mbak Vi, mungkin lebih dipersiapkan adalah mental dulu gitu. Bagaimana dia berkembang karena saya mungkin kurang memahami bagaimana vaginoplasti itu disiapkan, tapi itu memang adalah salah satu tindakan yang mungkin dilakukan. Tapi kan organ itu kan terus berkembang ya Mbak, sampai pada usia tertentu pada seorang mungkin ada waktunya nanti. Tapi ya selama proses ini kan kita nggak boleh dibiarkan ya, Mas Rizal, Mbak Vi gitu loh. Nah ini yang mungkin sekarang sudah kita sangat bersyukur ada seorang yang Angel tadi ataupun kelompok wanita muslimah Indonesia yang memang ini di follow up mungkin ya Mas. Ini bukan sekedar kita tahu menemukan, tapi ini kemudian kita tahu nih ada begini di kelompok masyarakat gitu. Tapi kemudian selanjutnya dibiarkan ya sekedar percuma aja. Maksudnya kalau ada kita bisa berbuat sesuatu, saya kira mungkin itu lebih baik diteruskan jadi lebih baik ya. Betul. Bu Vi, terima kasih banget informasinya, ceritanya, sharingnya, dan bersyukur alhamdulillah ternyata ada orang yang mau peduli dan akhirnya mau melakukan pendekatan proses penyembuhan ya Bu ya. Dan seperti saran dari Bu Dr. Klau juga tadi sudah dilakukan ternyata dok melalui pendekatan psikologis tadi gitu ya. Dan saya sebelum menutup diskusi ini nih, saya sangat pengen berharap banget apa sih harapannya dari Ibu Vi terhadap kejadian-kejadian yang ada di lingkungan masyarakat, dan harapan Ibu Vi selaku founder WMI itu harapannya terbesar tuh apa sih sebenarnya gitu loh. Dari Ibu Vi dulu deh. Apa ya dok? Harapan terbesar dari WMI jelas sudah tidak ada lagi pelecehan seksual, kekerasan seksual pada anak-anak itu tentunya, dan tidak ada lagi hal-hal yang berbau kejahatan di dunia ini, bukan hanya di Indonesia tapi di dunia ini. Tetapi kalau tidak kita memulai dari diri kita sendiri untuk lebih hati-hati tentunya ya semua akan percuma. Jadi khususnya di wanita muslimah Indonesia dengan berbagai macam kejadian dan banyaknya kegiatan yang kita lakukan, ini menjadi pelajaran berharga buat kami, sehingga kedepannya kami berusaha untuk menjadi insan yang lebih baik lagi gitu Mas, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat. Sebelum saya ke Dr. Claudia, berarti ini terus terang saya masih shock. Jadi saya mau bertanya pun dalam suatu kondisi kebingungan, karena dari cerita Ibu Vi itu waduh membuat saya mungkin nggak ya gitu kaget luar biasa nih. Makanya Bu Claudia, harapannya Bu Claudia selaku
seorang ibu, seorang warga masyarakat. Dan maaf dok, sekarang tugas di mana dok? Kebetulan sekarang saya bertugas di staf Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Kesehatan ya. Oh oke. Nah apalagi seperti itu ya dok. Ya. Harapannya apa dok? Jadi harapannya adalah memang yang pertama tentu kita harus melihat pada kenyataannya. Jadi harapannya pasti tidak ada lagi anak yang memang mengalami suatu penderitaan itu menjadi terlantar selanjutnya gitu. Memang yang lebih penting lagi kalau saya sih berharap memang yang seperti saya bilang tadi, ketika kita menemukan ini memang dilanjutkan untuk memang ditangani sehingga dampak-dampak yang tadi seperti sudah saya sampaikan itu tidak lagi berpindah dari anak ini, dia perempuan ya Mbak, untuk menjadi seorang ibu, dan itu menjadi satu mata rantai yang tidak terputuskan gitu. Jadi harapan saya memang yang paling penting adalah kepedulian masyarakat, karena kita tidak bisa membebankan semua kepada negara. Ya, jadi untuk hal yang kecil mengedukasi, menjaga anak-anak kita yang ada di sekitar kita ya Mbak, mungkin peduli dengan anak-anak yang ada di sekitar kita. Itu ya harapan bangsa ya. Mungkin tahapannya jika masyarakat melihat, melaporkan kali ya. Ya, menyampaikan dinas sosial ada, Mbak, dinas sosial ada. Melaporkan, kalau memang masyarakat yang melihat tidak sanggup untuk melakukan penanganan secara pribadi gitu ya, melaporkan ke pihak-pihak yang terkait gitu ya, kemudian biar pihak-pihak yang terkait mengambil menindaklanjuti ya. Kalau mereka memiliki kemampuan mungkin mengantarkan ke pihak-pihak yang terkait juga seperti Ibu Vi kemudian yaitu menyebarluaskan informasi kali mendidik masyarakat ya. Mendidik masyarakat untuk lebih berhati-hati menyikapi banyak hal lingkungan dan segala macamnya. Begitu Bu Dokter ya. Bu Vi, terima kasih banyak atas waktunya. Bu Dokter Claudia, terima kasih banyak atas waktunya. Tapi saya berharap banget nih ngobrol-ngobrol kita bukan hanya di hari ini aja nih. Saya berharap banget nih Bu Dokter nanti sharing tentang dunia kesehatan, karena kebetulan kan Bu Dokter lagi ada di institusi kesehatan nih. Iya Bu Dokter ya. Saya sampai ngobrolnya nggak bisa ketawa loh Bu Dokter tadi. Iya karena saking shocknya ini. Dan saya juga berharap Bu Vi WMI-nya semakin besar dan tingkat kepeduliannya terhadap masyarakat juga semakin tinggi sehingga bisa melibatkan banyak orang di luar Ibu Vi ya. Insyaallah. Berarti itulah diskusi bincang-bincang saya sama Dr. V dan Dr. Claudia. Jadi yang satu seorang dokter, yang satu seorang dokter. Saya masih shock mendengar cerita pengalaman Bu Vi selaku founder Wanita Muslimah Indonesia, tapi jangan shock ini menjadi berlarut-larut. Kita harus melakukan suatu action. Betul. Ya. Saya akan menginformasikan berita ini dengan tujuan agar masyarakat tahu tentang hal ini dan menimbulkan rasa kepedulian yang tinggi terhadap hal-hal yang terjadi di lingkungan kita. Dan itu satu hal lagi mungkin ya Mas ya. Ya, gimana Bu? Mudah-mudahan dengan tayangan ini sosok ibu yang membuang anak tersebut yang bernama Angel bisa tergerak, mudah-mudahan untuk mencari anak yang Dan bukan hanya ibu yang satu itu aja, tapi ibu-ibu lain juga semakin waspada terhadap anak-anaknya gitu Ibu Vi. Lebih peduli, lebih sayang dengan anak-anak. Baik Bu Vi. Terima kasih Bu Vi. Terima kasih Dr. Claudia. Sama-sama. Berarti kita sudahi bincang-bincang saya bersama Dr. V dan Dr. Claudia. Kita akan diskusi dan kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan bintang tamu yang lain di studio Radio Plate pastinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.